Pada tahun 1991, seorang tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia. Sejak itulah mulai mendunia. 12 tahun selang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet pernah digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang memanfaatkan internet menjadi sarana transaksi ekonomi, atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global pada saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah The Phenomenon Alibaba.com asal Cina, atau Amazon.com asal Amerika Serikat, atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya seperti di Afrika ada Jumia, Namchi di Timur Tengah, Jabon.com di India, Lazada, Shopee, dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak, separuh dari 259 juta jiwa populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi, tidak mengherankan pengguna internet di Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statista di tahun 2013, pengguna internet di Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016, jumlahnya hampir 103 juta pengguna. Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun. Pada tahun 2019, jumlah internet di Indonesia ditaksir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce. Di tahun 2011, transaksi e-commerce di Indonesia senilai sekitar 400 juta US dollar, dan di akhir tahun 2015 mencapai 3,56 miliar dolar Amerika Serikat, dan di tahun 2016 estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir 4,5 miliar dolar Amerika. Sebuah nilai yang fantastis, tapi itu adalah potensi Indonesia sebagai target marketing. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Situs belanja Lazada.com tercatat sebagai situs belanja yang populer, diikuti dengan Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. 2015 adalah tahun yang hebat untuk perusahaan online atau bisnis startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka, itu belum termasuk yang tertutup. Menurut Daily Social Startup Report 2015, startup terbaik di 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar Indonesia, diikuti dengan idnstime.com, portal berita online, dan aplikasi e-commerce Kudo menyusul di peringkat ketiga. Pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif dalam membimbing dunia bisnis digital ini. Penyediaan sumber pendukung, jaringan modal, ataupun pendampingan usaha startup. Dan yang paling penting, pembenahan regulasi. Keributan yang terjadi seputar moda transportasi konvensional versus yang berbasis aplikasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lambat dalam merespon perkembangan skema digital dengan regulasi yang pas. Hal ini menunjukkan Kominfo belum benar-benar siap menciptakan regulasi yang progresif untuk menopang lepas landasnya ekonomi digital. Saya selaku Ulfatul Atta mengucapkan terima kasih dan undur diri. Selamat menonton.